Al-Quran dan hadis itu sifatnya global, yang andai kata salah saja dalam penafsiran maka hukumnya dosa, Pak. Bahkan kalau itu terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah, hukumnya kufur. Tapi kalau cuma salah dalam menafsiri ijma ulama, salah dalam menilai kiasnya ulama, itu nggak sampai kafir. Makanya ulama tuh nggak berani dikit-dikit qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka nggak tahu Quran? Oh tahu, bahkan hafal. Apakah mereka nggak bisa hadis? Oh ribuan kitab sudah dibaca. Cuman demi kehati-hatian maka mereka nggak mengumbar ayat-ayat Quran dan hadis, karena ketika salah dalam penafsiran resikonya besar. Zaman sekarang Nabi, ini tadi kita berdua dalam perjalanan nih, karena kita nggak nemu air ya kita tayamum karena waktu sholat sudah masuk. Nah nggak lama kemudian kita jalan lagi, nemu air. Nah pendapat saya, ini saya perlu wudhu lagi karena tadi sholatnya pakai tayamum. Ya udah saya wudhu, saya sholat. Sementara ini sahabat saya satu lagi, kata dia nggak perlu sholat lagi, orang tadi udah sholat walaupun dengan tayamum, gitu ya. Nah apa kata Nabi kepada sahabat yang dia tidak mengulang sholat? Maka Nabi berkata, berarti kamu sudah melakukan sunnah, kamu dapat pahala atas sholat yang kamu lakukan. Pada sahabat yang satunya lagi yang dia berwudu kemudian mengiadah sholatnya, laka bagi engkau wahai sahabatku al ajru, ganjaran atau pahala marrotaini, 2 kali lipat. yaghfir lana wa liwalidina amin. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil daripada ijtihad, ya, dimana ijtihad adalah badlul mujtahidi wus'ahu fi istikhrajil ahkam asy-syar'iyyati minal adillati syar'iyyah, yaitu usaha keras seorang mujtahid dalam mengerahkan kemampuannya untuk mengeluarkan hukum syariat dari berbagai dalil syariat pula. Kemarin juga kita bahas yaitu asas daripada ijtihad atau pokok daripada ijtihad, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, lalu kemudian ijma dan qiyas. Nah, ini adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ada beberapa paham yang dia menolak ijma dan qiyas. Jadi di antara ciri faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tidak menolak ijma dan qiyas. Adapun tentunya secara ilmu nanti ada perbedaan pendapat. Misal qiyas atau ijma dari sahabat. Pendapat ulama mazhab Syafi'i yang kita pakai, yang diutamakan yaitu pendapat yang lebih kuat dari kalangan sahabat. Adapun kalau menurut pendapat mazhab Maliki, yang diutamakan adalah riwayat-riwayat sahabat Nabi di Madinah. Adapun untuk pendapat mazhab Hanafi, yang diambil adalah kalangan sahabat yang awal masuk Islam. Itu terjadi perbedaan pendapat ulama, ya. Tapi ala kulli hal intinya ulama tidak ada yang menolak tentang ijma dan qiyas.
Nah, untuk saat ini banyak faham-faham yang menolak ijma dan qiyas dengan dalih langsung bersumber pada Quran dan hadis. Slogannya, ayo kita kembali pada Quran dan hadis. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Buat orang awam ini gampang mengecoh. Buat orang yang dasar sekali ilmu agamanya, ketika diberikan jargon seperti ini, Pak, itu gampang tertipu. Apalagi kemudian kajiannya dibingkai dengan berbagai slogan yang langsung pada Quran dan hadis. Gak tanggung-tanggung. Sholat sesuai Rasulullah, sholat sesuai sunnah. Jadi seakan-akan yang di luar paham mereka nggak sesuai Al-Quran dan sunnah. Jadi seakan-akan yang di luar paham mereka nggak sesuai dengan petunjuk Nabi. Klaim seperti ini bahaya. Ulama kita dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali karena menerima ijma dan qiyas, terus kemudian dianggap nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Wah, ini fatal. Bukan karena para ulama kita menerima ijma dan qiyas kemudian nggak pakai Quran dan hadis, tetap beliau juga pakai Quran dan hadis. Jadi jangan sok lah, maksudnya gitu. Bentar-bentar Quran, bentar-bentar hadis. Kenapa sih ulama-ulama kita nggak berani sedikit-dikit Quran, nggak berani sedikit-dikit hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu sifatnya global. Yang andai kata salah saja dalam penafsiran, maka hukumnya dosa, Pak. Langsung dosa. Bahkan kalau itu terkait dengan tauhid, terkait dengan akidah, hukumnya kufur. Bahkan ada yang ekstrim, bukan kufur lagi, mengingkari Allah, tapi kafir, keluar dari Islam. Itu bahayanya kalau orang menafsirkan Quran salah, menafsirkan hadis salah. Konsekuensinya terlalu besar. Tapi kalau cuma salah dalam menafsiri ijma ulama, salah dalam menafsiri kesepakatan ulama, salah dalam menilai kiasnya ulama, itu nggak sampai kafir. Makanya ulama tuh nggak berani dikit-dikit qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Kalau ulama yang benar nggak berani dikit-dikit qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka nggak tahu Quran? Oh, tahu, bahkan hafal. Apakah mereka nggak bisa hadis? Oh, ribuan kitab sudah dibaca. Cuman demi kehati-hatian, maka mereka nggak mengumbar ayat-ayat Quran dan hadis. Karena ketika salah dalam penafsiran, resikonya besar. Nah, zaman sekarang enggak. Ya, baru modal apal Quran berapa ayat, baru modal apal berapa hadis, kemana-mana dipakai. Allah berfirman, hukum Allah seperti ini, dibuktikan dalam Quran surat begini. Ntar kalau dianggap salah, nolak, berarti kamu nentang Quran. Bukan, yang saya tentang penafsiran sampean. Penafsiran sampean salah, Quran mah bener. Jadi orang seperti itu nggak bisa bedain antara Quran dengan penafsirannya. Lah yang nafsirin diri sendiri. Oh, ngeri, Pak, sekarang banyak orang yang secara penafsiran itu salah. Ya karena udah akhir zaman juga ya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, saya di zamanun, bakal datang nanti menjelang hari kiamat suatu zaman, aksirul khutbah wa qalilul ulama. Aksirul khutbah, banyak orang yang jago ceramah. Wa qalilul ulama, tapi sedikit sekali orang yang alim, orang yang pinter. Jadi yang jago pidato banyak, tapi yang berilmu
sedikit. Dulu waktu guru kita almarhum almarfurlah Kiai Mar Hasan Lili, Engkong Acan, ya, waktu masih hidup, itu pernah ngomong sama saya, Jelani tahu nggak kenapa Engkong kalau ngaji tuh kadang di Akbar gitu ya, mungkin di sini juga itu suka ngebahas ceramah orang yang pas Jumatan. Beliau bilang karena banyak sekarang orang tuh ngedalil asal, jadi yang dibilang apa dalilnya apa, nggak sesuai sama konteksnya. Kalau orang ngerti hukum, dia pasti berdalil sesuai dengan nas Al-Qur'annya. Kalau dia ngerti. Masalahnya zaman sekarang kalau orang Jawa bilang tuh gotak gatuke. Jadi cuma dihubung-hubungin doang. Berhubung dia ceramah tentang misalnya sekarang bulan Muharram gitu ya, dihubung-hubungin ayat tentang Muharram. Padahal belum tentu itu ayat menjelaskan tentang kemuliaan Muharram. Besoknya bisa maulid gitu kan, berhubung acara maulid disambungin ke ayat yang menurut dia sekali lagi sesuai dengan maulid. Nah yang kayak begini kan yang ngejelekin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati kita juga sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan-jangan yang menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita sendiri, bukan orang lain ya, karena kita asal berdalil ya. Waktu awal-awal almarhum Kong Acan bilang kayak gitu ya, saya dengar ya, tadinya saya nggak pati percaya ya, karena saya kan waktu itu belum tinggal di sini, masih di Pondok Dayung, lebih sering sholat di sana. Nah belakangan ini saya sering muter Pak, kadang sholat di Baitul Nur ya, kadang balik di kampung lagi Nurul Huda ya, jamaah nih jadi makmum ya, ketika di Asidik, di Asamsu dan sebagainya, ternyata saya dapatkan emang benar seperti itu faktanya. Ya mungkin kalau buat orang awam mengangguk-ngangguk aja, ngangguk. Tapi buat kita yang ngerti dalil, loh kok begini dalilnya, nggak sesuai sama konteksnya. Ini saya kasih tipsnya aja ya. Kalau orang menyampaikan Al-Quran atau hadis disesuaikan dengan konteksnya, atau misalnya dia menukil dari kitab apa gitu ya, kalau memang dia benar, itu pasti dicantumkan kalau Quran ya surat apa, ayat berapa, kalau hadis ya hadis riwayat siapa ya, kalau perlu ya nomor berapa gitu. Kalau diambil dari kitab ya disebutin kitabnya karangan siapa, nama kitabnya apa. Itu secara ilmiah, secara akademis ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau cuma asal ngomong Allah berfirman begini begitu, surat kagak disebut, ayat kagak disebut, dikit-dikit Nabi bersabda gini itu. Tapi hadis riwayat siapa, Imam Bukhari kah, Imam Muslim kah, Imam Tirmizi kah, nggak disebut. Kalau dari kitabnya pun nggak disebut, pengarangnya apalagi. Jangan-jangan ya tadi asal comot. Kalau dia seorang alim, setidaknya dia belajar, dia akan menyampaikan nukilannya dengan benar, menukil dengan adil. Kalau dia ngambil dari Quran ya disebutin ayatnya, kalau dia ngambil dari hadis disebutin hadisnya, gitu ya. Nah itu diantara ciri juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya hati-hati zaman sekarang. Amsilatun, beberapa contoh al-ikhtilafil ara'i, atas perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat baina ashabin nabi, antara sahabat-sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih harus pakai ijtihad segala, pakai mikir segala? Ya karena memang dari dulu itu ada perbedaan. Jadi ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu bukan baru sekarang, Pak. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat pun mengalami beberapa perbedaan pendapat. Nah ini karena tipis ya kitabnya, saya nukilnya, jadi saya sampaikan cuma 2
Ya, nanti kapan-kapan kalau kita belajar tentang riwayat-riwayat atau kisah-kisah sahabat, akan kita dapatkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Jadi jangan dikira di zaman sahabat itu semuanya satu suara. Ya, kalau kita pakai logika, kan ada Nabi Muhammad, pastinya keputusan itu satu suara. Ternyata enggak. Ya, sahabat pun berbeda-beda. Nah, ini salah satu contohnya. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 286. An Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata beliau, suatu ketika Abu Sa'id bercerita, kharaja, keluar, rajulani, dua orang, fi safarin, dalam suatu perjalanan. Ada dua orang sahabat Nabi, dia dalam perjalanan, Pak. Maka fahadarat, tibalah as-sholatu, waktu sholat. Perhatikan yang di garis bawah ya. Walaisa ma'ahuma, dan tidak ada pada keduanya, pada dua orang sahabat Nabi ini yang dalam perjalanan, ma'un, air. Dia nggak punya air. Ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi, fatayammama, maka keduanya bertayamum, so'idan, dengan tanah yang berdebu, toyiban, yang bersih. Fasallaya, lalu kemudian mereka berdua sholat. Dalam satu riwayat ini sholat zuhur, dalam riwayat lain dikatakan ini sholat asar. Yang jelas sholatnya sholat siang ya. Ini ada perbedaan pendapat secara perawi. Nah, setelah mereka berdua ini sholat dengan tayamum, ya, mereka jalan lagi, summa wajada, kemudian mendapatkanlah keduanya al-ma'a, akan air. Ketika berjalan, nggak lama kemudian dapat air, fil waqti, pada waktu tersebut. Jadi masih waktunya sama. Kalau kita pakai riwayat yang sholat zuhur, habis tayamum, sholat zuhur, terus jalan lagi, nemu air. Ya. Kalau kita pakai riwayat yang asar, habis tayamum, sholat asar, nggak lama kemudian nemu air. Nah, kan timbul pertanyaan, ini sholat lagi apa kagak? Kan gitu ya. Nah, ini dua orang nih, apakah seragam? Nah, ini kita lihat. Fa'ada, maka kemudian mengulang atau mengiadah, kalau bahasa fikihnya, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Salah satu dari kedua sahabat tadi mengulang as-sholat, akan sholatnya, wal wudu'a, dan juga wudunya. Jadi sahabat yang satu dia wudu, dia sholat lagi, diiadah itu sholat, diulang itu sholat. Tapi walam yu'id, tidaklah mengulang kembali atau mengiadah sholat al-akharu, sahabat yang lainnya. Sahabat yang satunya kagak mengulang sholat. Nah, ini jelas nih ya. Jadi sahabat saja sudah beda pendapat. Ya, cuman bedanya sahabat gak pakai gontok-gontokan. Ya. Kalau kayak kita mungkin gontok-gontokan ya. Oh, lu sholat lagi lo? Enggak lah, orang kita udah sholat. Ya, tapi kan tadi tayamum. Ini sekarang pakai wudhu. Oh, lu gimana sih? Jadi temen gue dah. Nah, jadi kalau kita berantem, sahabat enggak. Ya. Nah, apa yang terjadi? Summa ataya, kemudian datanglah beliau berdua, datang tuh dua orang sahabat tadi, Rasulullah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakaro, lalu kemudian menuturkan dalika, akan hal tersebut, lahu, kepada beliau. Disampaikan tuh kemudian ya cerita tadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, ini tadi kita berdua dalam perjalanan nih. Ya, ketika kita dalam perjalanan, karena kita nggak nemu air, ya kita tayamum karena waktu sholat sudah masuk. Jadi tayamum itu harus dilakukan kalau waktu sholatnya udah masuk ya Pak. Beda sama wudhu. Kalau wudhu misalnya zuhur jam 12, Bapak wudhu setengah 12 nggak masalah. Tapi kalau tayamum nggak boleh, dia harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, udah masuk waktu sholat, kita tayamum, kita sholat. Nah, nggak lama kemudian kita jalan lagi, nemu air. Nah, pendapat saya, ini saya perlu wudhu lagi karena tadi sholatnya pakai tayamum. Ya udah, saya wudhu, saya sholat. Sementara ini sahabat saya satu lagi, kata dia nggak perlu sholat lagi, orang tadi udah sholat.
walaupun dengan tayamum, gitu ya. Nah, apa kata Nabi? Apakah disalahin dua-duanya? Dasar lu murid bloon dua-duanya. Gagah ya. Faqala, maka berkatalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzi, kepada orang atau pada sahabat, lam yu'id, yang dia tidak mengulang sholat. Kepada sahabat yang dia tidak mengulang sholat karena menganggap sholatnya sudah sah, maka Nabi berkata, asobta, telah melakukan kamu wahai sahabatku as-sunnata, sunnah, wa ajza'atka, dan bagimu itu ya ganjaran pahalamu, sholatuka, sholatmu itu. Nabi ngomong kepada sahabat yang nggak mengulang sholat, berarti kamu sudah melakukan sunnah, kamu dapat pahala atas sholat yang kamu lakukan. Waqala, dan berkata juga Nabi, lilladzi, kepada orang tawadoa, yang dia berwudu. Pada sahabat yang satunya lagi yang dia berwudu, wa'ada, dan kemudian mengiadah sholatnya, maka beliau bilang, laka, bagi engkau wahai sahabatku, al ajru, ganjaran atau pahala, marrotaini, 2 kali lipat. Yang gak mengulang sholat, sholatnya tetap sah, dia dapat pahala sholat. Yang wudu lagi, dia iadah, dia dapat pahala 2 kali lipat. Jadi Nabi nyalain gak? Enggak kan? Itu bijaknya Kanjeng Nabi. Ya itulah ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu, andai kata dia salah pun, dia tetap dapat pahala 1, Pak. Yaitu pahala berijtihad. Kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala mikir bahasa kasarnya, sama pahala benar. Kenapa sahabat berani berijtihad seperti itu? Berbeda dalam hal ini. Nggak jadi kompak gitu. Kompak aja yuk, nggak usah sholat misalnya gitu kan. Atau kompak yuk, kita iadah, kita ulang. Enggak, yang satu tetap pada prinsipnya, yang satu pada prinsipnya juga. Ini menunjukkan bahwa Nabi berhasil mendidik fikihnya para sahabat, sehingga nggak terombang-ambing dalam membuat keputusan. Nah, itu hikmahnya ya. Nah, di sini tentunya pentingnya ilmu. Berhubung ada Kanjeng Nabi, maka ketika peristiwa ini terjadi, sahabat ini mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Nah, pertanyaannya sekarang, Nabi udah nggak ada, Pak. Terus kalau kita udah berijtihad, punya pendapat 2 nih sama teman kita berbeda, kira-kira nanyanya sama siapa? Sama Pak RT? Sama Pak RW? Sama siapa kira-kira nanyanya? Sama ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, kepada orang yang berilmu, kalau kamu enggak tahu. Gitu. Makanya berdebat kalau nggak selevel tuh nggak pas lah. Ya. Misalnya gitu ya, kita orang ngaji, kita ngerti fikih, sedikit banyak Quran kita paham. Tajwid ya lewat tajwid mah, ya. Terus kemudian ada teman kita nggak sependapat dengan kita. Maaf nih, kebetulan yang nggak sependapat sama kita nih teman kita ngaji kagak bisa, ke musholah jarang, ke masjid kalau Jumatan doang. Terus ngedebat pendapat kita ini secara level nggak pas. Jadi nggak perlu diladenin, nggak apple to apple. Jadi nggak sepadan, ngapain diladenin? Ya pasti kita pernah lah ya ketemu orang kayak gitu. Ngaji kagak, ya kalau ngaji cuma nguping doang, ya, musola ya jarang, masjidnya jarang. Tapi dibilang soleh ya soleh. Lah kan ada orang kayak begitu juga. Dibilang soleh Pak. Tapi kalau secara ilmu ya mungkin kalah sama kita, terus berdebat sama kita. Ya maaf percuma, bukan level kita, ngabisin urat doang. Dan sekarang kita bisa baca Quran, dia bacanya beletak-beletok. Kita ngerti tajwid, dia kagak. Ya sedikit banyak kita belajar tafsir, dia kagak. Kan kagak nyambung. Nggak sepadan maksudnya gitu. Nah kalau kayak sahabat sepadan, makanya berani megang prinsip.
Dan ijtihad seperti ini itu biasa ya, dibebaskan oleh Rasulullah. Masyhur dalam hadis Bukhari itu diceritakan Nabi ketika selesai dari perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq itu perang parit ya. Parit itu bahasa Indonesianya got, tapi sebetulnya Khandaq itu bukan parit got, bukan, tapi kayak kali kecil. Kan kali ada yang gede kayak di sini nih, kan kali gede nih. Oh di Baitur Ridwan sana kan kali kecil tuh. Nah itu Khandaq namanya, kali kecil. Nah jadi dulu Nabi ketika diserang sama orang kafir Mekah, ya di depan gerbang Madinah dibikin Khandaq, dibikin got kalau bahasa kita, dibikin kali kecil, jebakan, ditutupin pakai pasir, jerami segala macam, supaya kalau ada musuh Kanjeng Nabi nyerbu gerbang Madinah, mereka terprosok. Ya jadi langsung jatuh ke got tadi, ke parit tadi, ke kali tadi. Kan enak dari atas tinggal panah-panahin. Nah ini salah satu strategi perang Kanjeng Nabi ya. Nah dalam perang Khandaq itu Nabi udah didukung dengan beberapa suku Yahudi. Jadi di Madinah belum semuanya Muslim, Pak. Masih banyak orang-orang Yahudi. Ya. Nah di antara orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan Kanjeng Nabi yaitu Bani Quraisyah. Nah tapi ketika terjadi perang Khandaq ya atau perang Ahzab, ini Bani Quraisyah berkhianat. Dia kabur dari perang, Pak. Dia kasih tahu bahwa Nabi sedang menggunakan strategi Khandaq, kali kecil. Ini terjadi tahun 5 Hijriah. Jadi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah 5 tahun. Nah singkat cerita, perang Khandaq selesai atau perang Ahzab selesai dimenangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perang termasuk perang yang paling capek, Pak. Perang yang paling capek, ngegalinya itu bisa 3 hari 3 malam. Lah bayangin, di Arab itu kan tanahnya gak kayak kita. Kalau kita mah dipacul, yang dipacul tanah, di sana dipacul batu, tanahnya cadas. 3 hari 3 malam. Sampai-sampai Nabi itu nahan lapar, perutnya diganjel pakai kerikil. Ya pernah dengar hadis itu ya. Nabi kelaparan, diganjel perutnya pakai kerikil. Ketika sholat bunyi kertek. Tapi Nabi gak miskin, Pak. Nah ini kayak gini kadang-kadang diceritain sama penceramah, Nabi saja hidupnya miskin, sampai-sampai perutnya diganjel pakai kerikil. Itu terjadi di perang Khandaq doang. Kagak tiap hari diganjel pakai kerikil. Ya kan kadang orang ada pakai dalil itu kan. Nabi itu tiap hari nyembelih onta, paling kecil nyembelih kambing. Loh kenapa Nabi nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta tiap hari? Nabi itu anak yatimnya banyak. Nabi itu punya sahabat yang miskin-miskin juga. Siapa yang ngasih makan tuh anak yatim? Siapa yang ngasih makan tuh orang-orang miskin? Ya Nabi. Jadi biar tahu, Nabi itu tiap hari nyembelih minimal kambing. Makanya ada satu riwayat sampai Nabi pernah minjem onta. Kenapa? Karena ya tadi Nabi biasa motong sapi, motong onta. Paling kecil kambing. Saking banyaknya anak yatim yang dirawat sama Nabi. Lah kan sahabat-sahabat yang meninggal, Pak, anak yatim, Pak. Yang rawat siapa kalau bukan Nabi? Lah kalau kayak kita mah pengen ngerawat jandanya doang. Dan Nabi anaknya dirawat. Loh kita makan janda doang, itu juga milih-milih. Kalau yang cakep embat, ya. Kalau yang jelek biarin. Lah sahabat juga begitu. Nabi itu punya dalam satu riwayat 200 sahabat, dalam riwayat lain 300 sahabat yang menjadi asisten dakwah Nabi khusus. Jadi ditugasin ke sana, tugasin ke sini ya. Nah itu siapa yang ngasih makan? Ya Nabi. Makanya Nabi itu dalam tanda kutip sebetulnya mewah. Tiap hari nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih onta, pakai kerikil satu-satunya itu di perang Khandaq. Jangan dipakai buat dalil. Nabi saja, wah, PA. Sebel saya kadang-kadang. Jadi ada waktunya juga. Nah ini singkat cerita ya, terjadi perang Khandaq. Nah Bani Quraisyah ini berkhianat sama Nabi. Waktu itu azan zuhur selesai, beliau dengan para sahabat memenangkan perang Khandaq. Dan beliau tahu ada Bani Quraisyah, salah satu bani dari suku Yahudi yang berkhianat kepada Kanjeng Nabi dan kaum muslimin di Madinah saat itu. Maka kemudian Nabi karena udah terlalu capek, habis sholat zuhur leye-leye santai, istirahat.
Datang malaikat Jibril, ditegur langsung, wahai Nabi, apa kamu puas dengan hal ini? Itu gimana orang Bani Quraizo yang sudah berkhianat kepadamu? Kalau kamu santai-santai di sini, tiba-tiba mereka datang kemari, kalian lelah semua, kalian capek semua, tiba-tiba mereka menyerang kamu, kalian yang bakal dibunuh oleh Bani Quraizo. Disemangatin sama malaikat Jibril. Lalu terus gimana Jibril? Ya datengin mereka, kepung mereka, berangkat ke sana. Nabi kaget mikir kayak gitu, ya benar juga. Lah kita lagi santai-santai karena capek. Lah kalau Bani Quraizo balik lagi ngebunuhin kita orang, selesai Islam. Ya udah, kita berangkat ke sana. Dikumpulin sahabat, Pak. Wahai para sahabatku, kita berangkat ke Bani Quraizo. Kita kepung kampungnya tuh. Nah, saking gentingnya ini, Nabi sampai ngomong, jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di tempat Bani Quraizo. Jadi jangan ada yang sholat di jalanan, maksudnya gitu. Sampai di tempat Bani Quraizo baru sholat asar. Sahabat langsung berangkat, Pak. Nah, ini terjadi lagi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Sebagian sahabat bener nurutin Nabi, nggak sholat asar di perjalanan, waktu udah mepet, bahasa kita udah 5:30 nih, bentar lagi maghrib, buru-buru sampai Quraizo baru dia sholat asar. Sahabat yang lain, ya perintah Allah lebih penting, sholat dulu lah, sholat ya sholat, perangnya perang, sholat di tengah jalan. Lagi-lagi diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasul? Apakah menyalahkan yang sholat di tengah jalan? Ya enggak. Kata Nabi, kamu yang sholat di tengah jalan berarti kamu telah mentaati perintah Allah. Kamu takut dengan sebenarnya kepada Allah. Dan kamu yang sholat di Bani Quraizo sebagaimana saya perintahkan, kamu juga berarti taat padaku. Nah, taat kepadaku sama saja taat kepada Allah. Jadi jangan dikira nggak ada perbedaan pendapat. Ya singkat cerita, Bani Quraizo kemudian dikepung. Dalam satu riwayat sampai 25 hari 25 malam mereka kemudian menyerah, lalu kemudian sebagian dari mereka masuk Islam. Nah, singkat cerita itulah ya perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Nah, saya habisin. Nah, ini contoh kedua. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Daud, Imam Abu Daud dengan nomor hadis 284. Ini masih satu bab ya kalau di kitab Sunan Abu Daud, fi babit tayamum yajidul ma'. Ya, ada di kitab Sunan Abu Daud bab tentang tayamum ketika tidak mendapatkan air. Ini salah satunya. Nah, diriwayatkan an Jabiri dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Qala berkata beliau, kharajna, suatu ketika keluar kami fi safarin pada suatu perjalanan. Fa asoba maka kemudian terkenalah rojulan seseorang minna dari kami hajarun akan suatu batu. Ya, jadi ada sekelompok sahabat sedang bepergian musafir, lalu di antara mereka ada yang kena batu. Fasyajjahu maka melukainya batu tersebut, ya membuat luka padanya fi ra'sihi pada kepalanya. Kepalanya bocor gampangnya. Nah, dalam keadaan pala bocor, luka, infeksi kalau bahasa kita, mereka istirahat, sumah talama, kemudian mimpi basah. Jadi ihtilam itu mimpi basah. Nggak usah kaget ya, Pak, ini orang Arab. Orang Arab mah bocor aja masih sempat mimpi basah. Ya, kalau kita kan kagak, bocor rumah sakit kita. Ya. Nah, pas lagi istirahat malamnya mimpi basah. Fasa'ala maka dia pun bertanya ashabahu kepada para sahabatnya yang lain. Faqala maka berkata si laki-laki ini, sahabat yang satu ini yang bocor tadi, hal tajiduna li, apakah kalian mendapatkan padaku rukhsatan akan rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Fit tayamumi, dalam tayamum. Ini kan pala saya bocor nih, berarti nggak boleh kena air. Boleh nggak saya tayamum? Tayamum itu bukan hanya menggantikan wudhu, tapi juga menggantikan mandi. Faqalu maka berkatalah para sahabat, mana jidul, tidaklah kami temukan laka padamu rukhsatan akan rukhsah, keringanan. Wa anta sedangkan adapun engkau itu takdiru alal ma'i, mampu untuk memakai air. Ini biasanya kan orang kalau nanya kayak gini karena ragu ya Pak. Mungkin dia sendiri ngerasa boleh kali saya tayamum,
Cuman karena ragu dia nanya sama sahabat yang lain. Kata sahabat, wah kami nggak mendapatkan rukhsah untukmu boleh tayamum. Kamu nggak boleh tayamum, harus mandi, basahin tuh pala kamu. Nah berhubung ini sahabat bilang nggak bisa tayamum, maka fakta salah, mandilah orang tersebut. Akhirnya tuh sahabat mandi, famata, lalu meninggallah dia. Ya nggak langsung meninggal, enggak, maksudnya infeksi dulu, nggak lama kemudian meninggal. Orang kepalanya bocor pak, disuruh mati. Falamma qadimna, maka tatkala sampai kami ala nabi, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhbiro, maka menceritakanlah kami bidzalika, dengan hal tersebut. Akhirnya nyampe kepada Nabi, faqala, maka menjawab, berkata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qataluhu, oh berarti mereka itu telah membunuhnya. Qatalahumullahu, semoga Allah juga memberikan teguran kepada mereka. Walaupun ini kalau diartiin mah semoga Allah membunuh mereka, bukan ya, maksudnya ini bahasa sindiran lah gitu ya. Ala sa'alu, nah ini kata Nabi, kenapa mereka nggak nanya dulu? Izlam ya'lamu, ketika mereka tidak tahu. Fa innama syifa'ul i, karena sesungguhnya hanya saja obatnya kebodohan itu as-su'alu, bertanya. Tuh, coba mereka tanya dulu, pasti nanti dijawab sama yang ngerti. Nah bagaimana jawabannya? Kata Nabi, inna makana, hanya saja adanya bagi orang tadi yang dia dalam keadaan junub, dia terluka, yakfihi, maka cukup baginya an yatayammama, untuk bertayamum saja, wa yaksiro, atau meneteskan air, au yaksiba, atau membalut lukanya tadi. Jadi ini malah dikasih pilihan sama Nabi. Jadi kalau pala kita bocor atau apapun lah ya yang luka di antara badan kita, itu pilihannya 3 ya dalam hal ini. 1, kita balut saya gampangnya tangan lah gitu ya. Tangan kita luka, kita balut, maka kemudian kita wudhu hanya dengan bagian yang sehat ya, bagian sehat. Nah bagian ini kalau masih bisa ditetesin, tetesin air. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa, ini rukhsah ya. Atau pilihan kedua, kita tayamum. Nah kalau tayamum berarti ini nggak dipakai. Atau pilihan ketiga, kita wudhu plus tayamum. Nah wudhu plus tayamum itu maksudnya apa? Kata Nabi nih, maksudnya tayamumnya menggantikan wudhu. Kan yang dibasuh ketika tayamum cuma 2 pak, muka sama tangan. Jadi kita niat nawaitu tayamum alistibahati sholati, ya Allah saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu lillahi ta'ala. Kalau niat tayamum ya, jadi kalau niat tayamum itu harus ada listibahati sholat, untuk menunaikan sholat. Nah kalau pakai tayamum kan sebetulnya cuma muka sama tangan, muka 2 kali, tangan 2 kali. Nah ini kalau kasusnya sahabat tadi yang bocor palanya, nah untuk pakai air kan pala wajib nih, nah makanya diganti dengan tayamum. Kalau dia mandi, ya mandi ini jangan dibasuh bagian yang sehat aja, kemudian bagian pala diganti dengan tayamum. Ya tayamum muka ya, terus kemudian tangan sampai siku. Ya caranya sih begini sebetulnya nih, ya tanah berdebu, tanah boleh dibulak-balik, tapi jangan satu tempat. Ini terus begini. Ya kalau muka ya, muka basuh muka, terus kemudian tangan kanan, tangan kiri. Ini saya ambil. Nah ini basuh muka dulu. Ya, boleh ditepak begini boleh, ditepak begini boleh. Bebas ya, tergantung debunya. Kayak kita wudhu biasa. Ya, langsung kita. Nah ini dibalik tangannya nih. Nah. Ya, jadi ada 2 kali basuhan. Boleh 1 kali begitu, boleh 2 kali. Diambilnya di tempat yang berbeda ya. Kemudian kita basuh seperti wudhu. Nah, kemudian tangan ambil sapu. Nah ini bagian kiri ya. Dari depan seret gini ya. Dari depan terus dibalik. Nah, jadi ini tangannya ikut balik. Nah, gitu caranya. Nanti insya Allah kita jelasin di tayamum ya. Ini contoh doang aja karena penjelasan. Nah singkat cerita itu digunakan buat ganti kepala ini gitu. Jadi kalau ada bagian anggota wudhu kita yang terluka, diganti tayamumnya itu bukannya anggota yang luka dikasih debu, bukan ya. Misalnya kaki nih, kaki luka nih, ya kaki gak usah dibasuh, kita wudhu nih, tetap wudhu biasa ya. Kalau dari awal pakai sunnah ya tangan, kumur-kumur, hidung, muka, terus kemudian
basuh kepala, terus kemudian kuping. Nah pas bagian kaki kita nggak usah basuh kaki, kita ganti tayamum. Ya tayamum kayak tadi, muka, tayamum lagi tangan. Gitu. Jadi tayamum itu bukan berarti kemudian kaki jadi ituin debu, bukan. Maksudnya diganti dengan tayamum. Misalnya kita bahas lah masalah tayamum di fikihnya ya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.